Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ila Ustadz, hadratin apa Nabi nih Ustadz? Itu Mustafa. ada tulisan, maaf Ustadz sebelumnya. Ya, Rapat ini sedang direkam. Nanti rekamannya minta ke siapa ya Ustadz? ada Ibu Embun Pagi. Ini sudah ada Iya, Mbak Alfi. Mbak Alfi. Oh, karena kemarin itu Mm-mm. ada beberapa yang saya mau nanya, ada ibu-ibu, tapi saya nggak tahu mesti minta ke siapa. Mbak Alfi katanya nggak ada datanya. Jadi harus kemana gitu. Udah Ustadz, monggo Ya, dilanjut. baik, itu Minta ada di maaf host. sebelumnya. Ya, baik. Oke. Baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati syai'ul ilaihum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Ibu Bapak yang Allah rahmati, pagi hari ini kembali kita bersilaturahim dan ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ngaji bersama silaturahim di pagi hari ini. Ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang mesti kita syukuri. Dan tentu saja mensyukuri nikmat ini adalah bagian dari tahadus bin nikmat, itu adalah bagian dari perintah Allah, karena dengan bersyukur memperbanyak menginsafi memahami tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini adalah jalan di mana Allah akan bukakan pintu-pintu rizki, pintu-pintu rahmatnya. Juga Amin ya salawat Allah. serta salam, amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam semoga senantiasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, juga sebagai pengharapan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir, bisa berjumpa bersama Rasulullah, bisa meminum air dari telaga telaga Al-Kautsar yang Rasulullah Amin. nanti kita nanti di yaumil akhir. Baik Ibu Bapak yang Allah hormati, kita Senin pagi kita mengkaji sejarah Nabi, mengkaji kehidupan Rasulullah, keluarganya, para sahabat. Ini adalah mengkaji bagaimana kehidupan generasi terbaik. Ya, karena kata Rasulullah, generasi terbaik adalah sebaik-baik umat adalah umat generasinya Rasulullah, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini juga menunjukkan bahwa semakin dekat suatu generasi kepada Rasulullah, maka itu adalah semakin baik ya. Nah, kita adalah orang-orang yang ada di generasi yang mungkin terpaut jauh dengan Rasulullah, tapi kita merindukan, kita ingin bagaimana menapaki umat-umat terbaik itu menjalani perkehidupannya dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam semua aspek kehidupan. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik teladan ya. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik ya. Begitupun juga bagaimana kita menteladani ya. Di sini kebetulan banyak ibu-ibu juga nih tentang bagaimana kita bisa mengambil contoh teladan dari Rasulullah, teladan juga dari istri-istri Rasulullah. Karena istri-istri Rasulullah itu adalah ibu bagi kaum muslimin. Disebutnya sebagai ummahatul muslimin. Dalam banyak aspek ya, dalam kehidupan, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya, karena manusia itu tidak lepas dari jiwa manusia, terlepas dari basic basic ataupun juga naluriahnya ya. Setiap kita mungkin juga butuh untuk ada waktu-waktu untuk sendiri, ada waktu-waktu untuk kepentingan untuk diri sendiri gitu kan ya. Atau dengan bahasa istilahnya sekarang, bahasa kerennya tuh me time gitu kan ya. Nah, ini mungkin juga ibu-ibu gimana nih kalau me time ibu atau bapak, me time-nya apa aja nih selama ini gitu ya. Nah, apakah ada eh, sesi me time di masa Rasulullah gitu ya? Apakah Rasulullah juga memberikan ruang untuk para istrinya itu punya waktu-waktu sendiri ya, waktu-waktu yang
me- memenuhi kebutuhan eh, hasrat sendiri itu ya, kebutuhan individu itu. Nah, kalau kita lihat coba ya, karena sekali lagi kita para ibu juga bisa melihat diberikan eh, alternatif pilihan-pilihan karakter ya. Kita para ibu mau meneladani ya sifat-sifat dari istri Rasulullah yang mana itu kan ya. Karena masing-masing mereka itu unik dan menjadi teladan untuk umat ini ya. Mau yang periang ya, ada yang cerdas, yang ada yang gemar ibadah dan sebagainya ya. Tentu semuanya adalah orang-orang yang ahli ibadah itu ya. Nah, kita pagi hari ini akan coba telaah ya hal-hal yang terkait dengan waktu-waktu atau me time-nya para istri Rasulullah seperti apa. Nah, kita mulai dari ibu kita yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Ya. Kita tahu bahwa Ibunda Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah pada usia 6 tahun dan baru berkumpul dengan Rasulullah serumah itu di usia 9 tahun. Tentu masih kanak-kanak ya. Dan naluri kekanak-kanakannya juga masih muncul ya. Salah satunya adalah suka bermain ya. Nah, Ibunda Aisyah itu adalah salah satu hobinya adalah suka main boneka itu kan ya, main boneka-bonekaan gitu ya. Tentu kita tahu bahwa ini juga kaidah dalam kita belajar sejarah ya, bahwa menikah di usia muda itu sesuatu yang lazim pada masyarakat ketika itu gitu ya. Nah, ini juga kaidah dalam mengkaji sejarah ya. Jangan membandingkan sejarah ataupun membandingkan kondisi sosiokultur masa lalu dengan kacamata saat ini gitu kan ya. Kalau saat ini mungkin dengan uh, segala macam ya orang bahkan uh, lebih apa namanya uh, bahkan ya generasi yang saat ini kita juga khawatir ya enggan untuk menikah muda gitu ya, bahkan ada yang masyarakat ataupun generasi yang free child ya nggak mau punya anak ya. Nah, ini juga pandangan-pandangan yang menyeret eh, generasi pada eh, materialistis ataupun juga eh, mengukur sudut pandang karena khawatir eh, tidak bisa mencukupi keuangan dan sebagainya. Nah, di masa Rasulullah atau masa di zaman itu bahwa menikah usia muda itu sesuatu yang lazim gitu ya. Bukan hanya Ibunda Aisyah gitu ya. Bahkan orang-orang eh, waktu itu juga misalkan Safiyah itu orang dari Bani Israel yang kemudian nanti kelak diperistri Rasulullah juga menikah di usia yang muda belia itu kan ya di bawah 10 tahun. Itu sesuatu yang lazim. Nah, tentang Ibunda Aisyah, ibu kita ini. Eh, ini suka bermain, eh, suka bermain dengan boneka-bonekaan ya, bermain dengan anak-anak seusianya ya. Bahkan suka nonton hiburan yang halal tentunya. Pernah Nabi SAW menemaninya nonton orang orang Habasyah, orang-orang kulit hitam itu, ya, orang-orang Afrika bermain tombak di dekat Masjid Nabawi. Nah, itu pernah pernah nonton itu ya dan Rasulullah menemaninya. Kemudian juga pernah ini bagian dari ini ya, me time-nya Ibunda Aisyah itu. Suka lomba lari ya. Sekarang kan lagi tren nih, run ya. Kemarin ada Jogja Run dan sebagainya, ada lomba lari. Nah, Nabi pernah lomba lari dengan Ibunda Aisyah ya. Nah, tadi pernah juga bermain dengan boneka-boneka kecil ya. Ini riwayat Sahih yang menyebut beliau memiliki mainan gitu ya. Ini Rasulullah pernah kalau Ibunda Aisyah sedang bermain dengan kawan-kawannya, kan kawan-kawannya menyingkir gitu ya. Ini juga adab ya, adab-adab wanita waktu itu ketika ada laki-laki gitu ya, mereka eh, enggan untuk menampakkan diri gitu kan ya. Ini berbalik dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah, Ibunda Aisyah sering bermain dengan teman-teman seusianya gitu kan ya. Nah, ini juga menarik bagaimana sikap Nabi SAW ya. Nabi segera jika keperluannya setelah selesai itu kan ya, memberikan waktu kepada Ibunda Aisyah untuk bermain ya. Ini ini juga memberikan isyarat kepada kita ya.
Kok hilang suaranya? Halo, terputus ya? Mohon maaf. Sempat terputus ya Ustaz, sekarang udah ada. Baik, ya. Nah, ini ada isyarat atau pelajaran dari Nabi SAW untuk kita semua. Ada kalanya kan kita sebelum bertemu dengan pasangan, dengan suami, istri bertemu dengan suami ya, dulu kan ya, punya hobi masing-masing gitu kan ya. Ini Nabi memberikan isyarat kepada kita ya, bukan berarti setelah menikah suami istri kemudian hilang semua hobi-hobinya, semua dipendam gitu ya. Enggak demikian. Nabi memberikan ruang ya. Nabi memberikan ruang kepada istrinya yang dulu eh, em, hobi, misalkan selama itu baik, halal dan halal itu kan ya. Oh, hobi main gitu ya. Ada main boneka karena masih kecil gitu ya. Contohnya Ibunda Aisyah ini. Nabi memberikan ruang untuk hal tersebut ya. Ini juga kesan buat kita ya. Mungkin di antara kita bapak-bapak itu kan ya, ada dulu yang suka eh, sepedaan gitu kan, hobi ya, tidak serta-merta setelah menikah kemudian hilang gitu ya. Itu ada me time, ada waktu-waktu yang diberikan, eh, dicontohkan oleh Nabi, dikasih kesempatan kepada pasangan untuk mengaktualisasi ataupun juga melakukan apa yang menjadi minat dan hobinya itu kan ya. Nah, ini yang diberikan ruang. Nabi memberikan contoh ya, kepada kepada istrinya untuk memberikan ruang apa yang menjadi minat dan kesukaan gitu kan ya. Ini ngasih tahu bahwa waktu me time seseorang itu mungkin ada. Jadi ada orang juga butuh bagaimana merasakan, merindukan sesuatu aktivitas yang menyenangkan hati gitu ya. Dan ini di, dikasih ruang hal tersebut oleh Rasulullah ya. Jadi kalau mungkin di antara kita ada yang suka masih ya uh, ngoprek motor atau apa, ngoprek mesin dia, mungkin itu hobinya, mitanya itu ya, dikasih kesempatan hal tersebut. Bukan berarti setelah menikah hal tersebut semua dihilangkan gitu ya. Begitupun juga ibu-ibu mungkin suka aktivitas tertentu yang selama itu halal dan tidak dan menjauhi fitnah, dan itu adalah eh, ruang yang mesti diberikan oleh pasangan kita masing-masing gitu kan ya. Seperti halnya Nabi juga memberikan ruang itu kepada istri-istrinya gitu ya. Nah, Ibunda Aisyah itu ya menggunakan waktu kadang suka bermain ya. Tapi ya, sekali lagi, pernikahan ataupun juga ibu-ibu Ummahatul Muslim mukminin ini adalah ibu buat kaum muslimin dan menjadi teladan dan rujukan untuk kita semua. Ya, selain itu ada hikmah-hikmah besar ya. Kita tahu bahwa pekan lalu kita sempat bahas hikmah-hikmah besar dari pernikahan baginda Nabi Muhammad SAW dengan para istrinya gitu ya. Baik itu tentang dakwahnya, baik itu dengan penerapan syariat-syariat yang menghapus syariat-syariat sebelumnya itu kan ya. Ini juga menjadi para ibu atau ummul mukminin ini menjadi guru ya, menjadi guru yang mengajarkan hal detail tentang kewanitaan gitu ya. Hal detail tentang menjadi seorang ibu ya. Karena menjadi ibu itu kan nggak ada kuliahnya, nggak ada sekolahnya ya. Tapi kita bisa mempelajari, mencontoh bagaimana Ummahatul Mukminin ini memberikan keteladanan gitu ya. Nah, apalagi yang menjadi me time-nya Ibu Ibunda Aisyah ya. Beliau suka menyendiri untuk belajar, membaca, dan kelak akan banyak mengajarkan hadis serta ilmu agama ya. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, Ibunda Aisyah ini mengajar ataupun juga memberikan ilmu ataupun juga menyampaikan hadis-hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian bentuk me time lain adalah uh, kebersamaan dengan suami ya. Kebersamaan tentu yang lebih membahagiakan adalah uh, bersamaan dengan suami ya. Mungkin juga ini juga buat kita ya, uh, yang sudah punya banyak anak gitu kan ya. Ada waktu-waktu yang cukup berdua saja antara suami dengan istri. Dan ini juga dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ibunda Aisyah ya menggunakan waktu-waktu untuk berdua dengan suami. Bahkan uh, Rasulullah ya bagaimana ya
peri kehidupan tentu tentang berkeluarga pasti ada saja kan ini dinamikanya itu kan ya. Kadang ada cemburu ya, kadang ada marah ya. Bahkan Ibunda Aisyah sendiri pernah cemburu itu kan ya kepada Rasulullah itu ya. Cemburu terutama kepada eh, istri beliau ya, yaitu Ummu Salamah ya. Pernah suatu ketika Ummu Salamah mengantarkan makanan kepada Ibunda Aisyah itu kan ya. Terus mangkoknya itu dibanting gitu sama sama Ibunda Aisyah itu kan ya. Rasulullah menyadari bahwa ini namanya juga wanita itu kan ya, mungkin ada rasa kemanusiaan itu kan ya, rasa cemburu gitu. Kata Rasulullah ketika itu, Pak, ada para sahabat ya, ibumu sedang cemburu gitu ya. Dan Rasulullah menyuruh para sahabat makanan itu untuk diambil terus kemudian dimakan itu ya. Nah, ini ya namanya eh, kemanusiaan itu kan ya. Rasa emosional tentu tentu ada dalam kehidupan berkeluarga seperti itu. Tapi momen-momen manis yang dibangun oleh Rasulullah bersama Ibunda Aisyah ya, bagaimana saat me time-nya mereka berdua itu kan ya, Rasulullah eh, member- memberikan kesan ya kepada semua ya, apalagi kepada istri-istrinya ya, bahkan kepada para sahabat pun setiap mereka itu punya kesan-kesan yang istimewa dengan Rasulullah ya. Pernah suatu ketika ada sahabat yang datang eh, dengan wajah yang sedih gitu kan ya, dengan wajah yang eh, kelihatan eh, menahan kerinduan gitu ya. Jadi para sahabat ya itu juga merindu rindu ketika tidak bertemu dengan Rasulullah ya. Jadi setiap hari itu pengennya bisa ketemu dengan Rasulullah gitu ya. Pada suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ada apa denganmu ya? Aku rindu denganmu ya Rasulullah. Ya sekarang kan kita sedang bertemu ya. Iya kalau saat ini ya kata sahabat ini kan. Tapi aku membayangkan nanti eh, kelak nanti di akhirat ya. Tempatmu sudah jelas ya Rasulullah. Engkau akan mendapatkan surga di surga yang tertinggi ya. Sedangkan aku belum tahu tempatku nanti di mana itu kan ya. Apakah aku di surga ataupun apakah aku di neraka? Kalaupun nanti mungkin aku di surga, aku mungkin jauh darimu ya, ada derajat surganya. Nah, ini bagaimana ekspresi kerinduan sahabat ini ya pada Rasulullah ya. Tapi Rasulullah memberikan semangatnya kepadanya ya bahwa ah, kalau engkau apa namanya, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai itu kan ya. Sama ini pesan juga ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang ah, kapankah terjadinya kiamat itu kan ya. Rasulullah ini salah satu yang menarik ya. Rasul itu memberikan jawaban kepada orang sesuai dengan daya nalarnya, daya nangkapnya ya, sesuai dengan bahasanya. Ya. Tentu pertanyaan tentang kiamat, kalau sekarang ada orang mengkaji-kaji tentang kiamat, itu bukan sesuatu yang baru itu kan ya. Bahwa pertanyaan bilakah kiamat itu datang, itu sudah ada 14 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu. Ada yang nanya kepada Rasulullah, kapan ya Rasulullah kiamat itu terjadi gitu ya. Rasulullah menyampaikan ya tentang kapan, sebenarnya kan tentang kapan kiamat itu terjadi itu adalah urusan Allah ya. Tapi yang esensinya bukan tentang kapan itu terjadi ya. Termasuk juga kajian-kajian saat ini sebenarnya bukan tentang oh ini tanda-tanda kiamat. Dari dulu juga tanda-tanda kiamat sama seperti ini gitu kan ya. Tapi apakah itu membawa sesuatu orang pada keimanan yang lebih baik ya. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ini kan, apa yang telah engkau siapkan untuk eh, bila kiamat itu bila kiamat itu datang gitu ya. Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat ya. Ya orang itu bilang bahwa aku eh, mencintaimu gitu kan ya. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Aku mungkin bukan ahli-ahli ibadah ya, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya ya. Rasulullah menghiburnya ataupun menjadi eh, ini juga motivasi buat kita ya untuk mencintai Rasulullah ya. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau idolakan, engkau yang
uh, yang engkau cintai itu kan ya. Ini menjadi teguran, menjadi uh, pengingat buat kita untuk jangan sampai salah mencari teladan, mencari idola ya. Apalagi mungkin saat ini musim-musimnya ini ya dunia entertainment itu ya. Orang mengidolakan K-pop dan sangat berlebihan gitu ya. Bahkan apapun yang ada hubungannya dengan bintang tertentu ya, merek iklan uh, iklan suatu brand yang dikaitkan dengan uh, artis tertentu langsung tiba-tiba meledak penjualannya itu ya. Saking mengidolakannya, saking mengelulukannya ya. Nah, ini di zaman yang seperti saat ini jadi pengingat jangan sampai salah dalam melihat teladan, melihat figur yang harus diidolakan, gitu kan ya. Nah, sahabat ini mengidolakan Rasulullah, mencintai Rasulullah ya, yang mengatakan bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya, gitu ya. Rasulullah menghiburnya, menyatakan bahwa engkau akan bersama dengan dengan orang yang engkau cintai, itu kan ya, selama engkau benar mencintainya. Nah, Nah, kemudian yang dilakukan Rasulullah ketika dengan Ibunda Aisyah dengan para istri tentu setiap istri mendapatkan setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah mendapatkan rasa sebagai orang-orang yang spesial ya. Bagaimana Rasulullah memperhatikan Ibunda Aisyah gitu kan ya. Pernah suatu ketika eh, Rasulullah itu meminum dari gelas yang dari gelas itu mencari bibir bekas Ibunda Aisyah ya. Eh, Kemudian minum dari bekas bibirnya Ibunda Aisyah ya. Ini juga secara ini ya tentang sisi romantisme Rasulullah gitu ya. Yang kedua ini bagian dari membahagiakan istri gitu ya. Dan di sini kita lihat bahwa ada sisi di mana eh, hubungan kemesraan suami istri itu bisa dilakukan di situ ya. Ada waktu-waktu yang berharga antara suami istri bisa ngobrol bareng, bisa bisa saling dekat gitu ya. Seperti halnya juga Rasulullah memberikan contohnya ketika Rasul dengan para istri beliau gitu kan ya. Nah, ini momen-momen penting ya. Bahkan mungkin juga tadi ketika ini ada pelajaran menarik ya dari psikologi dari ilmu psikologi ya. Ketika suami istri habis berantem gitu kan ya. Bagaimana sebaiknya gitu kan ya. Ini waktu-waktu me time ini penting untuk rekonsiliasi atau membangun hubungan kembali kalau ketika habis cekcok, habis berantem ya. Salah satu ilmu psikologi mengatakan bahwa ketika habis berantem, misalkan ajak mungkin makan gitu ya atau eh, waktu ngobrol ya dan posisinya ya sebaiknya gitu ya jangan saling berhadapan ketika sedang makan gitu ya kata ilmu psikologi ini. Jangan saling berhadapan karena kalau ketika sedang berhadapan meskipun salah seorang udah suaminya mungkin minta maaf atau istrinya minta maaf tapi apa namanya taringnya mungkin ataupun tanduknya tetap akan keluar kalau saling berhadapan. Ada ilmu psikologi mengatakan bahwa yang paling emosional dia sebaiknya ketika habis seperti itu makan bersama itu dengan posisi yang bersebelahan, gitu kan ya, bukan saling berhadapan, bersebelahan. Kemudian posisi orang yang paling emosional taruh di sebelah kanan, ya. Karena apa nanti kalau ngobrol dia akan geser ke kiri, belok nengok ke kiri itu kan ya. Nah, ketika orang nengok ke kiri, maka otak yang lebih dominan bekerja adalah otak kanan, ya. Otak kanan itu lebih kepada eh, bukan emosional, itu kan ya, lebih kepada eh, sifat yang lebih tenang gitu ya. Ini mungkin perlu ini ya dicari literasinya. Kemarin saya dapat kajian tentang hal ini ya. Tentang gimana hubungan dengan suami istri ketika sedang marah gitu kan ya. Nah, Rasulullah dengan Ibunda Aisyah ya ya bagaimana momen-momen berdua itu digunakan untuk saling saling dekat dengan sebagai pasangan suami istri dan Ibunda Aisyah adalah istri yang begitu apa namanya dekat dengan Rasulullah itu kan ya bahkan ketika akhir hayatnya Rasulullah itu Rasulullah itu ada dalam pangkuan Ibunda Aisyah gitu ya. Tentu kemudian banyak kemudian riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh Bunda Aisyah sekitar 2000 lebih hadis ya yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah ya, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini contoh ya tentang me time-nya Rasulullah dengan
istri, salah satu istrinya adalah Ibunda Aisyah. Tadi pelajarannya adalah kita mesti memberikan ruang kepada pasangan kita untuk pasangan kita pun juga punya hobi, punya minat yang mungkin dulu sebelum menikah pun sudah ada ya, sebelum bertemu dengan kita pun sudah punya minat itu. Dikasih ruang, ya ditemani kalau bisa itu kan ya, seperti Rasulullah menemani Ibunda Aisyah nonton hiburan gitu ya, nonton hiburan ketika orang-orang Habasyah main lempar lembing, lempar alat-alat perang gitu kan ya, alat-alat mungkin kalau sekarang panahan atau uh, atletik gitu kan ya, olahraga deh. Atau juga tadi menemani saat bersama, memberikan ruang ketika suka main masih masih suka main boneka-bonekaan, dikasih ruang itu. Itu contoh dari salah satu istri Rasulullah. Kemudian apa me time yang lain dari istri Rasulullah yang lainnya misalkan ya. Misalnya adalah Ibunda Hafsah. Hafsah ini adalah eh, ibu ibu kita atau ibu Ummul Mukminin, eh, putri dari Sayyidina Umar bin Khattab ya. Apa yang menjadi me time-nya atau kesukaannya ataupun juga hal yang membuatnya senang, tenang gitu kan ya. Beliau dikenal sebagai orang yang cinta membaca dan cinta membaca Al-Quran, menjaga mushaf ya. Beliau bahkan orang yang menyimpan mushaf Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ketika ada diskusi ya ijtihadnya Abu Bakar, Umar ya untuk membukukan Al-Quran ditulis itu kan ya. Maka kemudian eh, tulisan Al-Quran ini disimpan ya di rumahnya Hafsah, Hafsah binti Umar ya. Ini eh, me time yang beliau adalah pada mendalami ilmu agama dan ibadah itu ya, dan kecintaan beliau kepada Al-Quran ya. Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa ya. Mukjizat yang sangat besar itu kan ya. Dan kalau kita membayangkan ya, bagaimana kalau kita hidup pada masa para nabi diberikan mukjizat ya. Melihat mata apa namanya tongkat menjadi ular ya, laut terbelah ketika dikejar musuh, terus dari batu keluar unta, ya, turun makanan langsung dari langit. Itu kan mujizat-mujizat yang luar biasa itu kan ya. Dan yakinlah bahwa Al-Quran ini jauh lebih dahsyat ya dari mujizat-mujizat yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan ini mushaf Al-Quran yang ada di rumah kita ini juga ada mukjizat yang kekal, yang abadi, yang bisa kita baca ya, bisa kita eh, hayati itu ya Al-Quran. Tadi pagi saya sempat baca salah satu surat ya di dalam surat Yusuf ya. Ada satu kata ya yang dalam pembahasan itu ya bahwa kata ini tidak ada ditemukan dalam bahasa Arab ternyata. Kata dalam Al-Quran surat Yusuf, saya lupa nama kata ini ya. Para ilmuwan kemudian meneliti eh, kata ini berasal dari mana itu kan ya. Al-Quran mengabadikan kata tersebut ya, haula. Dan eh, ternyata itu adalah satu petikan kata dari bahasa Mesir kuno ya, yang di, baru ditemukan ya, orang mengetahui bahwa itu berasal dari Mesir kuno itu baru di abad ke-19 ini itu kan ya, ketika ada eh, kamus ya, kamus bahasa Mesir kuno ini diabadikan dalam Al-Quran, membuktikan tentang kemukjizatan Al-Quran secara sains juga itu kan ya. Dan itu mengabadikan kata-kata yang disampaikan oleh Julaiha ketika menggoda eh, Nabi Yusuf alaihissalam ya untuk eh, melakukan perbuatan maksiat itu kan ya. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran ya, kata yang itu adalah kata berasal dari kata Mesir kuno yang sudah punah. Tapi diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf. Ini dan banyak lagi tentunya kita bisa temu orang mengkaji Al-Quran itu, kemukjizatan Al-Quran ya. Ada orang yang intens dengan tata bahasanya, ada yang intens tentang membahas tentang
prediksi-prediksi eh, kejadian ramalan dalam Al-Quran kemudian terbukti kejadiannya. Ada banyak orang yang mengkaji tentang ke ke apa namanya kemujizatan Al-Quran ya. Ada dari sisi bahasa, dari sisi tadi kisah-kisahnya, ada dari sisi prediksi kejadian-kejadian yang akan datang ya. Dan eh, ini membuktikan tentang Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar ya. Tentu ini adalah sebuah anugerah untuk kita semua ya, yang Allah menjadikan kita umatnya Rasulullah. Rasulullah diberikan mukjizat berupa Al-Quran ini gitu ya, yang bisa kita baca sampai akhir dunia ini gitu kan ya. Al-Quran tetap terjaga di sana. Nah, tadi balik ke tema tentang me time-nya ibunda kita, Hafsah, itu adalah orang yang dikenal sangat cinta membaca dan menjaga mushaf. Ya, beliau menyimpan mushaf Al-Quran sampai kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu diperbanyak ya. Karena pada masa Khalifah uh, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam sudah tersebar begitu luas ya. Sampai ada kemudian ada peristiwa di mana orang-orang membaca dan menulis Al-Quran itu punya logat masing-masing daerah gitu ya. Sehingga kemudian itu dihapuskan ya. Sayyidina Utsman tegas ketika itu dari Madinah dibuat salinan-salinan Al-Quran yang baku menggunakan bahasa bahasa Quraisy itu kan ya, sebagaimana Al-Quran diturunkan eh, di masyarakat Quraisy ketika itu ya, dan menghapus dialek-dialek kedaerahan gitu kan ya. Itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya, itu untuk menyatukan juga umat Islam ya. Jangan sampai nanti orang-orang yang punya penyakit hati ingin mecah belah kesatuan umat Islam. Baik, apalagi contoh dari sesi-sesi me time-nya istri Rasulullah ya. Di antara istri Rasulullah ada misalkan eh, Zainab ya, Zainab binti Jahash. Memang ini ya, Zainab binti Jahash ini salah seorang istri yang tekun sekali ibadah ya. Riwayat menyebutkan bahwa beliau ini sering berdoa, berzikir dan sholat malam. Bahkan di Masjid Nabawi ketika itu ya ada tali. Jadi di antara tiang-tiangnya Masjid Nabawi ada tali tergantung. Rasulullah bertanya, ini tali siapa? Ya, ini talinya Zainab gitu ya. Kenapa dia pasang tali? Karena dia sering sholat malam, suka sekali sholat malam ya, sampai lama berdiri gitu ya. Kadang-kali kalau kelelahan dia itu berpegangan pada tali itu gitu kan ya. Karena ini tunjukin tentang ini eh, momen-momen spiritualitas yang buat beliau itu adalah sesuatu yang eh, menyenangkan dan menenteramkan gitu ya. Banyak beribadah gitu kan ya, ibadah sholat. Tapi sekali lagi Rasulullah itu ketika memberikan syariat ini untuk kita selalu memikirkan atau juga mempertimbangkan tentang hal-hal yang mudah dan tidak memberatkan umatnya ya. Kita dimudahkan ya untuk mengikuti syariat Islam ini ya. Karena Rasulullah eh, khawatir kalau syariat ini memberatkan ya. Maka ketika ibunda eh, Ummul Mukminin Zainab ini ya, Zainab bin Jahash gitu ya. Ada dua Zainab soalnya ya. Ada Zainab bin Jahshi, ada lagi satu lagi Zainab bin satu lagi ya, Ibu Zainab bin Khuzaimah gitu ya, atau dikenal dengan Ummul Masakin gitu ya. Zainab, ada dua nama Zainab dalam istri Rasulullah. Zainab bin Jahash ini adalah seorang istri yang sering kita bahas ya, mantan istrinya Zaid bin Harisah gitu ya. Memang beliau ini adalah kerabat dengan Rasulullah. Jadi Zainab bin Jahash, Jahash ini menikah dengan anaknya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib kan kakeknya Rasulullah ya. Jadi
saudara perempuannya Abdullah ya, Abdullah putranya Rasulullah, saudara perempuannya menikah dengan Jahash, punya anak namanya Zainab. Jadi Zainab ini adalah seorang orang terpandang tentunya ya, keluarga dari Abdul Muthalib. Ah, maka kemudian ketika Zainab ini menikah dengan Zaid, memang ada ketidakcocokan karena tidak sekufu gitu ya. Jadi ternyata eh, terminologi sekufu itu juga kita bisa lihat dalam rekam sejarah ya, bahwa mencari pasangan itu sebaiknya yang sekufu dulu kan. Saya dikasih tahu sama orang tua, coba cari yang sekufu ya. Maksudnya cari yang punya kesamaan, kesamaan visi, kesamaan dalam eh, memandang, termasuk juga dalam sosial sosial kemasyarakatan. Jadi Zainab ini adalah orang terpandang, orang orang terhormat itu kan ya, keluarga dari Abdul Muthalib itu kan. Sementara Zaid itu adalah dulu mantan budak gitu kan ya, menikah dan seringkali tidak tidak cocok gitu kan ya. Dan akhirnya kemudian mereka bercerai, kemudian Zainab diperintahkan, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahash ini ya, dan menikah dengan Rasulullah SAW. Ada banyak ininya ya. Ini adalah tentang pernikahan menghapus syariat, gitu ya, menghapus syariat bahwa pandangan orang jahiliyah dulu mantan anak anak mantan istri dari anak angkat dulu tidak boleh dinikahi ya. Dan anak angkat punya hak waris ketika itu. Nah, ini diluruskan oleh syariat Islam gitu ya, bahwa anak angkat itu tidak punya hak biologis seperti halnya eh, anak kandung seperti itu. Maka kemudian Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash. Ini memang pernikahan yang juga penuh ujian ya buat Rasulullah, juga buat orang kaum muslimin kalau lemah-lemah iman itu kan ya. Tadi karena ini adalah tujuannya untuk meluruskan syariat. Dan Zainab ini adalah istri yang giat sekali beribadah, senang sekali untuk eh bersedekah itu kan ya. Bahkan dikenal sebagai orang yang panjang tangan ya. Jadi ini kalau dulu istilah panjang tangan itu adalah orang yang suka memberi, suka bersedekah ya. Jadi kalau di masyarakat kita malah pengertiannya negatif tentang panjang tangan itu kan, suka mencuri itu. Nah, panjang tangan waktu itu adalah orang yang suka bersedekah, suka memberi ya. Dan kata Rasulullah ketika itu, ketika berkumpul para istri, orang yang akan menyusul ke kelak yang pertama adalah istri yang panjang tangannya ya. Masing-masing istri itu langsung ngukur tuh dari pangkal ujung tangan sampai ini. Rasulullah meluruskan maksudnya adalah yang gemar untuk bersedekah gitu ya. Dan Zainab binti Jahsh ini adalah memang yang oh, salah satu juga keutamanya gemar sekali bersedekah, dan beliau adalah memang istri yang kemudian eh, lebih dulu menyusul Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ini me time-nya ibu kita, ibunda Zainab binti Jahash gitu ya. Nah, di sini beliau gemar sekali untuk menggunakan waktu-waktu malamnya untuk beribadah gitu ya. Bahkan sampai membuat tali kalau kalau dia ngantuk atau lelah gitu kan ya. Tapi Rasulullah ini mengoreksi supaya sholatlah semampu kita itu kan ya. Dan ini juga Rasulullah selalu mengajarkan ya, untuk kita beribadah ya semampu yang kita lakukan. Ya tentu ini batasan untuk orang yang supaya tidak berlebihan ya. Tapi buat kita mungkin yang masih kekurangan harus mengejar itu kan ya. Nah, Rasulullah banyak dalam kasus dalam satu kondisi dia Rasulullah tidak sholat berjamaah untuk tarawih di malam ketiga Ramadan itu ya. Kenapa? Karena khawatir ini menjadi syariat yang diwajibkan ya, yang kemudian nanti memberatkan umatnya itu kan ya. Kemudian sholat Isya itu kan ya di awal waktu itu kan ya. Kalau tidak memberatkan untuk dilakukan di tengah malam itu kan ya. Dan Rasulullah menyuruh sahabat untuk berbuka ya, berpuasa apa namanya, Rasulullah mengatakan bahwa puasa terbaik itu adalah
puasanya Nabi Daud ya. Hari ini berbuka, besok bersaum, besok saum, hari ini berbuka dan sebalik dan seterusnya selang-seling. Ini untuk menjaga keseimbangan para sahabat. Padahal kalau bicara tentang saum terbaik ya saumnya Rasulullah itu kan ya. Rasulullah itu eh, bahkan bisa saum berturut-turut itu ya, eh, berha- nggak selang-seling berturut-turut kalau Rasulullah untuk saumnya. Tapi untuk umatnya maksimal ikuti puasanya Nabi Daud itu yang lebih lebih ringan itu kan ya. Jangan setiap hari itu kan ya. Dalam rangka untuk meringankan juga kepada umatnya supaya tidak berat dalam beribadah itu kan ya. Itu ada hikmahnya itu ya. Itu bentuk cintanya Rasulullah kepada kita semua umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dari tiga saja kita ambil contoh ya tentang me time-nya Ibunda Aisyah, Hafsah itu kan ya. Kemudian Ibunda Zainab binti Jahash gitu ya. Ini juga memberikan kesan bahwa secara pribadi kita setiap orang itu butuh waktu-waktu untuk menyenangkan hati gitu ya, menyenangkan jiwa itu kan ya. Bisa dengan saat berkumpul dengan keluarga itu bagian dari me time gitu ya. Rasulullah dengan Ibunda Aisyah menggunakan waktu-waktu untuk bercengkrama itu kan ya. Atau menyalurkan hobi gitu ya. Dan kita pasangan juga memberikan waktu ruang untuk juga pasangan kita menyalurkan hobinya gitu kan ya. Dan sebaik-baiknya tadi contoh banyak eh, me time bagaimana untuk memperbaiki kualitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini ya Ibu Bapak sekalian, sekali lagi keluarga Rasulullah kehidupan Rasulullah itu adalah teladan untuk kita semua, pun juga dalam hal berkeluarga ini juga tentu banyak hikmahnya ketika Rasulullah punya istri ya yang lebih dari satu ya bahkan sampai 9 yang hidup sejaman dengan Rasulullah itu kan ya itu memberikan juga guideline contoh kita para ibu ini kita bisa meneladani banyak contoh ya mau mendekati yang mana nih ada yang humoris seperti Sauda ada yang eh, suka sekali bersosial apa namanya bersedekah atau bersosial gitu ya eh, aktivitas sosial seperti Jainab binti Jahash itu kan ya dan banyak lagi ya semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah ini eh, dan menanamkan pada diri kita dan keluarga untuk mencintai Rasulullah ya dan ini cinta kita kepada Rasulullah meneladani Rasulullah ya semampu yang bisa kita lakukan ya ini juga ada jaminan ya bahwa kita jangan sampai salah meniru teladan contoh ya maka sebaik-baiknya teladan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silahkan kalau ada tambahan tausiah dipersilahkan. Boleh bertanya sedikit, Ustadz? Baik, silahkan Ibu.